Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian semua di sana? Harapan Miss kalian semua dalam posisi yang sehat, sama seperti minggu lalu, ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang menjadi penjelasan saya 2 minggu yang lalu. Kalau minggu lalu saya tugaskan kalian untuk mengerjakan 10 soal PG yang kalian kerjakan di buku latihan dan kalian sudah mengumpulkannya. Nah, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan penjelasan saya dari yang 2 minggu lalu. Kalau 2 minggu lalu saya menjelaskan mengenai apa itu klasifikasi makhluk hidup dan di dalamnya terdapat ciri-ciri makhluk hidup, ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu klasifikasi makhluk hidup. Tapi ada nggak kalian bertanya, kenapa Bu kami perlu mempelajari ciri-ciri makhluk hidup? Nah, kenapa? Karena ketika kalian sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, kalian bisa membedakan manakah makhluk hidup, manakah benda mati. Nah, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini itu banyak sekali ragamnya, ya, banyak sekali ragamnya. Oleh karena itu, perlu diadakan pengklasifikasian, perlu diadakan pengelompokan, ya, perlu diadakan pengelompokan. Nah, tujuannya ada, ya. Nah, kalau udah tahu tujuannya, nanti kira-kira dikelompokkan menjadi bagian apa saja, Bu? Nah, nanti akan kita pelajari pada pembelajaran kita pagi hari ini, ya. Nah, kita mulai, ya. Klasifikasi makhluk hidup memiliki pengertian. Apa pengertiannya? Oke, kita buka slide berikutnya, ya. Nah, pengertiannya adalah cara pengelompokan atau penggolongan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya, ya. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan atau penggolongan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, ada nggak Bu orang yang menemukan pertama kali? Siapa sih ya orang yang menemukan klasifikasi pertama kali? Nah, inilah dia yang di depan kita ini gambarnya. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Carolus Linnaeus. Dialah pelopor atau penemu pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, di dalam dunia biologi ini kan luas. Nah, ilmu yang khusus mempelajari cabang pengelompokan makhluk hidup dikenal dengan nama kata taksonomi. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih nama ilmu yang mempelajari khusus tentang pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup? Jawabannya adalah iya, taksonomi. Ya, itulah dia. Nah, apa kira-kira tujuan? Kenapa sih makhluk hidup itu perlu dikelompokkan? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Oke. Nah, tujuannya adalah 1, mempermudah dalam mempelajari dan mengenali berbagai macam makhluk hidup. Nah, yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Misalnya, antara kucing yang ada di rumah dengan kucing yang ada di hutan, ada nggak hubungan kekerabatannya? Jelas pasti ada. Antara anjing yang kita pelihara di rumah dengan anjing yang ada di hutan yang dikenal dengan nama serigala, ada nggak hubungannya? Ada. Ya. Nah, yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup itu untuk kepentingan manusia. Apa sih manfaat kucing buat kita? Apa sih manfaat anjing buat kita? Apa sih manfaat sapi buat kita? Manfaat kambing buat kita dan lain sebagainya? Ada nggak manfaatnya? Ya. Nah, dan yang keempat adalah mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, kata saling ketergantungan berarti di dalamnya ada kegiatan makan dan dimakan. Nah, akan memunculkan yang namanya kata rantai makanan. Ada nggak ketergantungannya? Ada. Ya, produsen tumbuhan hijau dibutuhkan oleh herbivora sebagai bahan makanannya. Kemudian herbivora akan dimakan oleh karnivora. Karnivora akan dimakan oleh si omnivora. Nah, itu ketergantungannya, ya. Nah, jadi ada 4 tujuan pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama, mengenali dan mempelajari, ya, mempermudah mempelajari. Kemudian mengetahui hubungan kerabatan. Yang ketiga, mengetahui manfaatnya buat kebutuhan kita manusia. Dan yang keempat, mengetahui adanya hubungan saling ketergantungan. Nah, udah jelas ya, itu tujuan mengklasifikasi makhluk hidup. Oke, baik, berikutnya.
Nah, ini dia. Ya, klasifikasi sederhana. Nah, berdasarkan jenis makanannya, ya, berdasarkan ciri-ciri morfologinya, berdasarkan habitatnya, berdasarkan ciri anatominya, dan berdasarkan ciri morfologinya. Ya. Nah, klasifikasi sederhana ini dilakukan oleh para penemu dulu, ya, para penemu yang dulunya menemukan pertama kali, ya. Nah, klasifikasi dibagi berdasarkan menurut mereka membagi berdasarkan jenis makanan, berdasarkan ciri morfologi, berdasarkan habitat, berdasarkan ciri anatomi, dan berdasarkan ciri fisiologi. Itu menurut mereka, ya. Nah, otomatis ada begitu banyak, ya, pengklasifikasian selain yang kelima ini, ya. Apalagi zaman sekarang yang sudah semakin canggih, yang sudah semakin modern, sehingga dapat mengklasifikasi makhluk hidup lebih detail lagi. Nah, oke, berikutnya. Nah, ini adalah kelompok hewan yang diklasifikasikan berdasarkan jenis makanan dan cara berkembang biaknya. Oke, sebelah sana. Herbivore adalah pemakan tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan, ya. Contohnya kelinci. Berikutnya karnivor, pemakan daging. Contohnya adalah si harimau. Kemudian omnivore, pemakan segalanya. Contohnya adalah si ayam, ya. Dia bisa makan tumbuh-tumbuhan, dia bisa makan daging juga. Nah, ini adalah klasifikasi berdasarkan cara dia berkembang biak. Ovipar itu adalah bertelur, contohnya adalah si ayam. Kemudian ovovivipar, bertelur melahirkan, ya, contohnya adalah kadal. Nah, berikutnya adalah vivipar, khusus melahirkan, contohnya adalah sapi. Nah, ini adalah penggolongan atau pengklasifikasi yang sederhana di dunia hewan, ya. Bagaimana dengan dunia tumbuhan, Bu? Oke, sebentar lagi. Nah, ini dia. Kalau di dunia tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan habitat dan berdasarkan bentuk. Nah, habitatnya ada yang tinggal di tempat yang kering kerontang atau yang dikenal dengan nama xerophyte. Contohnya adalah apa? Ya, kaktus. Nah, berikutnya ada hygrofit yang tumbuh di tempat yang lembab. Contohnya apa? Tumbuhan paku, ya kan? Tumbuhan lumut. Nah, berikutnya ada hidrofit yang khusus tumbuh di tempat lingkungan yang berair. Contohnya apa? Tulip. Bukan tulip. Apa namanya? Lupa sih. Ya, oke. Berdasarkan bentuknya, ada bentuknya tingginya nggak terlalu tinggi, semak, ya. Ada perdu di atas semak. Kemudian ada herba. Herba itu seperti tanaman-tanaman kangkung, ya, bayam. Kemudian pohon itu memiliki ketinggian lebih dari 1-2 meter ke atas, ya. Itu berdasarkan bentuknya. Nah, oke. Nah, inilah dia pengklasifikasian tumbuhan secara sederhana berdasarkan habitat dan berdasarkan bentuk, ya. Nah, berikutnya. Nah, inilah perjalanan sistem klasifikasi makhluk hidup yang ditemukan oleh para ahli, ya. Nah, ada yang dikenal dengan nama sistem 2 kingdom, sistem 3 kingdom, sistem 4 kingdom, sistem 5 kingdom, dan yang terakhir sistem 6 kingdom. Ya. Oke, kalian bisa baca di sana. Sistem 2 kingdom, kerajaan yang ditemukan, kerajaan makhluk hidup yang ditemukan itu adalah tumbuhan nomor 1 dan nomor 2 adalah hewan. Nah, sistem 3 kingdom, ya, yang ditemukan ada kelompok makhluk hidup monera, kelompok makhluk hidup tumbuhan, dan kelompok makhluk hidup hewan. Nah, sistem 4 kingdom yang ditemukan adalah kelompok monera, kelompok fungi atau jamur, kelompok tumbuhan, dan kelompok hewan. Sistem 5 kingdom ditemukan kelompok monera, kelompok protista, ini ketambahan protista, ya, kelompok fungi atau jamur, kelompok tumbuhan, dan kelompok hewan. Dan yang terakhir adalah sistem 6 kingdom ditemukan adanya virus, ya, virus. Virus sebenarnya bukan makhluk hidup, dia sebenarnya adalah partikel, ya. Dia memiliki ciri-ciri makhluk hidup ketika dia berada pada tubuh inangnya. Nah, virus, monera, protista, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Inilah perjalanan sistem klasifikasi makhluk hidup yang ada di mata pelajaran kita ini, ya. Nah, yang dipakai sekarang yang mana, Bu? Yang dipakai sekarang itu yang ini, ya, sistem 5 kingdom.
Oke, mari kita bahas. Oke. Ya, sistem 5 kingdom. Ada yang menemukannya. Siapa yang menemukannya? Inilah dia. Siapa namanya? Bapak Robert H. Whittaker. Ya, dia menemukan sistem 5 kingdom. Nah, apa saja kingdom atau kerajaan yang ditemukan oleh dia? Yang pertama, Monera. Ini adalah kelompok bakteri. Yang kedua, Protista. Ini adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki sifat hewan, tumbuhan, dan jamur. Yang keempat adalah yang ketiga adalah fungi atau jamur. Nah, yang keempat adalah tumbuhan atau plantae. Yang kelima adalah animalia atau hewan. Inilah yang ditemukan. Inilah 5 kerajaan yang ditemukan. 5 kerajaan makhluk hidup yang ditemukan oleh si Pak Robert H. Whittaker. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Oke, dimulai dari Monera. Nah, ini tadi ya udah jelas ya. Ini yang ditemukan dia tadi ya. Monera, Protista, fungi, plantae, animalia. Oke. Berikutnya. Nah, inilah dia. Kerajaan makhluk hidup Monera. Apa ciri khususnya? Ciri khasnya adalah dia tidak memiliki membran inti sel, ya, membran inti sel. Jadi pembungkus sel bagian luar, dia tidak punya pembungkus sel bagian luar, ya. Nah, sehingga dikenal dengan nama sel prokariotik, ya. Sehingga sel yang dimilikinya adalah sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang primitif, ya. Sel yang primitif. Kenapa dikatakan primitif? Dia sebagai cikal bakal sel yang pertama kali. Dia belum memiliki banyak organel yang terdapat di dalam selnya. Dan satu lagi, dia tidak memiliki yang namanya pembungkus inti selnya, ya, pembungkus bagian luar dari inti selnya. Itulah dia. Nah, contohnya apa saja, Bu? Coba kasih tahu, Bu, contoh kingdom Monera. Ada bakteri dan ada ganggang hijau biru. Bakteri ini memiliki bentuk, ada yang bulat, ada yang bentuk batak, ada yang koma, ada yang spiral. Nah, kemudian bakteri ini dapat hidup di tempat yang gak ada oksigen, gak pakai oksigen, namanya anaerob. Tapi dia juga bisa hidup yang ada oksigen, yang dikenal dengan nama aerob, ya, aerob. Nah, kemudian ada ganggang hijau biru. Nah, ganggang hijau biru ini adalah kelompok Monera yang memiliki sifat khusus. Yang pertama, dia memiliki yang namanya klorofil. Ya, dia memiliki yang namanya klorofil. Kita tahu sama-sama klorofil ini digunakan untuk apa? Klorofil ini digunakan untuk memberikan warna hijau. Ya, memberikan warna hijau pada makhluk hidup tersebut. Dan biasanya klorofil ini terdapat pada tumbuhan, kan? Nah, kali ini terdapat pada kingdom Monera, yaitu ganggang hijau biru. Nah, bentuk si ganggang hijau biru ini ada yang satu sel, ada yang banyak sel. Satu sel nama lainnya adalah uniseluler. Banyak sel nama lainnya adalah multiseluler. Ya, oke. Biasanya hidup mereka ini bisa sendiri, tunggal, bisa berkelompok atau dikenal dengan nama koloni. Nah, beda halnya dengan bakteri. Bakteri ini pasti hidupnya berkelompok. Nah, karena hidupnya berkelompok, kelompoknya membentuk apa? Membentuk bulat. Apakah kelompoknya bentuk bulat? Apakah kelompoknya bentuk batang? Apakah kelompoknya bentuk koma? Ataukah bentuk yang spiral? Itulah dia. Nah, kalau ini adalah dia bisa hidup sendiri dan dia bisa hidup berkelompok. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh bakteri dan ganggang hijau biru. Ini contoh bakteri dan inilah contoh ganggang hijau biru, ya. Bisa kalian lihat di situ, yang di sana batang, ya. Kemudian yang ini spiral, ini batang, ini spiral. Kemudian ini bulat, ya. Nah, bisa kalian lihat di sini kan? Nah, kalau ini mereka bisa hidupnya sendiri, nih. Ya, ini sendiri. Nah, ini berkelompok, berkoloni. Ya, itu dia contohnya. Oke, jelas ya. Oke, berikutnya. Nah, ada yang dikenal dengan nama Kingdom Protista atau kerajaan makhluk hidup. Kerajaan makhluk hidup ini
protista ini adalah makhluk hidup yang memiliki sifat. Nah, ini agak beda sama yang lain. Dia memiliki sifat hewan karena dia mampu bergerak. Dia memiliki sifat tumbuhan karena ada yang berbentuk seperti daun, ya, seperti tumbuhan. Kemudian dia memiliki sifat jamur karena ada yang dapat hidup di tempat yang lembab dan bentuknya penampakannya seperti jamur. Nah, jadi kingdom protista adalah kerajaan makhluk hidup yang memiliki sifat hewan, tumbuhan, dan jamur. Nah, ini dia. Ini pengertian kingdom protista. Nah, kira-kira apa sih ciri umum dari kingdom protista ini? Nah, dia memiliki yang namanya membran inti sel, sehingga selnya dikenal dengan nama sel eukariotik. Ya, dia memiliki membran inti selnya itu dibungkus, ada pembungkusnya, ya, sehingga dikenal dengan nama eukariotik. Nah, berikutnya dia bersifat heterotrof. Heterotrof ini adalah kemampuan, dia tidak punya kemampuan untuk membuat makanan sendiri, ya. Tidak punya kemampuan, dia bergantung pada makhluk hidup lain, sehingga dia dikenal dengan nama sifat heterotrof. Nah, berikutnya dia dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Secara seksual dengan cara konjugasi. Konjugasi itu bagaimana caranya, Bu? Dia memberikan ada protista A, ada protista B. Protista A memberikan inti selnya kepada protista B. Protista B memberikan inti selnya kepada protista A. Itu yang dikenal dengan nama konjugasi. Arti ya, A memberikan kepada B, B memberikan kepada A. Itu yang dikenal dengan nama konjugasi. Nah, kalau secara aseksual dengan cara membelah diri dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, ya. Dia membelah diri sendiri, dia nggak butuh protista yang lain, ya. Jadi 1 protista A membelah menjadi 2 protista A, 2 protista A membelah menjadi 4 protista A. Nah, seterusnya, yang seberapa banyak yang dia butuh, itulah dia, ya. Oke, protista ini terbagi 2, ya, terbagi 3. Protista terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yang dikenal dengan nama protozoa. Protozoa adalah kelompok protista yang memiliki ciri hewan, ya. Kenapa dikatakan ciri hewan? Karena dia dapat bergerak. Nah, yang kedua protista mirip tumbuhan. Ini dikenal dengan nama kata ganggang atau alga. Nah, yang berikutnya adalah protista mirip jamur, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, ini dia. Nah, protista mirip hewan memiliki beberapa ciri. Yang pertama, ya, dia dapat bergerak bebas. Kenapa dapat bergerak bebas? Karena dia memiliki alat gerak, ya. Karena alat gerak yang dimilikinya sehingga menyebabkan dia dikatakan sebagai kelompok protista protozoa. Nah, berdasarkan alat geraknya, dia terbagi atas 4 kelas, ya. Apa saja kelasnya, Bu? Nanti kita bahas. Nah, yang terakhir, dia tidak punya klorofil sehingga dia tidak dapat membuat makanan sendiri, ya. Oke, berikutnya dia dikenal dengan nama ganggang atau alga. Ganggang atau alga, ciri khasnya apa? Ciri khasnya dia memiliki klorofil, ya. Ingat, tumbuhan itu dia memiliki yang namanya klorofil sehingga dia dapat membuat makanan sendiri lewat peristiwa fotosintesis. Nah, ganggang atau alga adalah protista yang memiliki ciri-ciri tumbuhan, ya, yang memiliki ciri-ciri tumbuhan. Nah, apa saja contohnya, Bu? Memiliki klorofil, ya. Nah, yang kedua, si tumbuhan ini nggak dapat bergerak bebas, beda dengan si protozoa tadi. Nah, yang ketiga, berdasarkan pigmen yang dimilikinya, kelompok ganggang ini terbagi atas 4 juga, ya. Apa saja yang 4 itu? Nanti kita bahas, ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah mengenai si protozoa. Oke. Nah, ini dia. Protozoa, ya, terbagi atas 4 kelas. Kelas yang pertama, Rhizopoda. Rhizopoda adalah kelompok protozoa yang bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Yang kedua, Ciliata. Ciliata adalah kelompok protista atau kelompok protozoa yang bergerak menggunakan silia atau bulu getah. Sedangkan yang berikutnya, Flagellata. Flagellata adalah kelompok protozoa yang bergerak menggunakan bulu cambuk. Dan yang terakhir adalah Sporozoa. Sporozoa adalah kelompok protozoa yang tidak memiliki alat gerak, tetapi dia dapat mengikuti aliran darah. Oke, nah kita lihat bagaimana bentuk mereka. Oke.
Nah, ini dia rhizopoda. Ya. Rhizopoda berasal daripada kata rhizo artinya semu, poda artinya kaki, ya. Sehingga artinya adalah protozoa yang bergerak atau memiliki kaki semu atau pseudopodia. Ya. Contohnya adalah amuba proteus. Gambar yang di depan ini adalah gambar amuba, ya. Amuba bergerak dengan cara menjulurkan sebagian protoplasma, sebagian tubuhnya membentuk kaki semu. Membentuk kaki semu atau dikenal dengan nama pseudopodia. Untuk apa kaki semu ini dibentuknya, Bu? Untuk menangkap makanan, ya. Untuk bergerak berpindah tempat. Jadi tujuan dia membentuk kaki semu itu adalah untuk dia bergerak mendapatkan makanan, untuk dia bergerak berpindah tempat. Nah, inilah dia. Ya, inilah dia. Ini kaki semuanya. Ya. Berikutnya ada yang dikenal dengan nama flagellata. Nah, dia menggunakan flagel. Manakah flagelnya, Bu? Nah, ini flagel. Ini flagelnya. Ya. Ini flagelnya. Ini flagelnya. Nah, ini dia. Contohnya apa, Bu? Nah, yang di sana Euglena, yang di sini Trypanosoma gambiense. Ya, itu dia. Berikutnya ada Ciliata. Dia bergerak menggunakan bulu cambuk, bulu getar. Nah, mana bulu getarnya? Ini bulu getarnya. Ini silianya. Nih, tonjolan-tonjolan ini namanya silia. Ya, contoh dari Ciliata itu adalah Paramecium. Nah, ini banyak contoh yang lainnya. Ya, yang terkenal itu Paramecium. Dia bergerak menggunakan bulu-bulu kecil. Bulu-bulu kecil itu dikenal dengan nama Ciliata. Ya. Berikutnya ada Sporozoa. Ya. Nah, ini dia. Ini khusus. Dia nggak punya alat gerak. Nah, sehingga tapi dia bisa berpindah tempat dengan mengikuti aliran darah. Nah, biasanya kelompok Sporozoa ini penyebab penyakit. Penyakit apa, Bu? Yang terkenal itu penyakit malaria, ya. Nah, contohnya adalah si Plasmodium. Plasmodium inilah penyebab penyakit malaria. Nah, sampai sekarang malaria itu tidak bisa disembuhkan, tetapi dapat dikurangi rasa sakitnya, ya. Oke, inilah si kelompok protozoa yang terakhir. Nah, berikutnya kita bahas mengenai ganggang atau alga. Nah, ini dia. Ganggang atau alga terbagi atas 4 kelas seperti yang saya bilang tadi. Ganggang coklat, ganggang hijau, Chlorophyta, ganggang merah, Rhodophyta, ganggang keemasan, Chrysophyta, ganggang coklat atau